makasih ya udah nyempetin waktu buat datang ke sini. Sebelumnya aku mau mastiin dulu kamu tuh nyaman sama obrolan ini. Kita ngobrol santai aja ya. Kalau nanti ada yang emang belum bisa kamu ceritain, nggak apa, nggak usah diceritain aja. Ceritain yang menurut kamu nggak kamu ceritain dan kamu siap. Eh, Gimana kabar kamu hari ini? Jujur Kak, aku tuh ngerasa nggak baik-baik aja. Nggak boleh ada ya. Makasih ya sebelumnya udah jujur. Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu ngerasa nggak baik-baik aja? Masalah temen sih Kak, aku tuh ngerasa capek sama lingkungan pertemanan aku. Oh, lingkungan pertemanan ya. Kalau boleh mau ceritain pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi Kak, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa perlakuan temen-temen itu tuh nggak enak banget sama aku. Kayak mereka tuh selalu ngejikin aku. Ya aku tahu mereka bercanda, tapi tuh nyakitin. Terus kalau misalnya orang nggak ikut nongkrong sama mereka, mereka tuh nganggepnya aku tuh berubah, aku sombong. Sebenernya tuh nggak gitu, karena aku juga ngerasa kalau pas aku gak ikut mereka nongkrong tuh mereka ngomongin aku. Jadi aku tuh takut kalau aku tuh nggak bisa berteman lagi sama mereka. Jadi tuh kamu sebenarnya udah membangun dari mereka dan itu mau mereka tuh buat kamu tuh ngerasa kamu gak dihargain, kamu tuh diremehin sama mereka kayak gitu ya. Ya Kak, aku tuh ngerasa apa yang aku lakuin tuh salah tuh di mata mereka. Kamu hebat loh, kamu gak cerita kayak gini. Banyak loh remaja tuh yang gak berani ceritain masalahnya. Dia tuh lebih baik mendam kayak gitu. Nah, perasaan kamu tuh valid kok. Itu emang rasanya tuh berat banget. Ya Kak, aku tuh kadang ngerasa apa aku yang terlalu sensitif, tapi aku tuh juga nggak nyaman sama mereka. Nggak nggak apa kok. Apa respon nggak nyaman kamu itu dari diri kamu sendiri. Kalau boleh aku tahu sejak kapan sih mereka tuh ngelakuin memperlakukan kamu seperti itu? Ya mungkin tuh 2-3 bulanan ini Kak, awalnya tuh mereka bercanda, tapi lama-lama tuh makin keterlaluan gitu loh. Kadang aku sampai mikir apa mereka tuh nggak nganggep perasaan aku ada ya. Oh, jadi mereka tuh bercanda yang berlebihan sampai 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 ngerasa kamu tuh diremehin sama mereka gitu ya. Iya Kak, contohnya kalau misalnya aku lagi cerita hal yang penting gitu, mereka tuh malah ngejek aku. Kalau aku nolak kegiatan karena aku capek atau ada urusan, mereka tuh langsung ngambek gitu. Kayak apapun yang aku jelasin tuh gak pernah dianggap sama mereka. Nah, jadi kamu tuh udah kayak membangun hubungan bersama mereka, tapi mereka tuh malah kayak gitu ke kamu dan kamu tuh malah dan membuat kamu tuh malah kehilangan ruang untuk diri kamu sendiri gitu ya. Iya Kak, aku tuh merasa gitu. Kalau boleh tahu apa sih dampak dari semua perlakuan itu ke diri kamu? Banyak banget Kak, aku tuh jadi ngerasa gampang sedih, gampang down juga, terus mood aku juga berubah-ubah kan. Belajar juga jadi nggak fokus, kalau sekolah merasa berat banget karena aku harus ketemu sama mereka kan. Dan yang paling terasa aku jadi nggak percaya diri, aku mulai mikir kalau emang ada yang salah sama aku. Kamu nggak usah merasa kayak gitu, nggak usah merasa bersalah kayak gitu loh. Nah, terus jadi tuh dengan kayak gitu, bang kayak gitu membuat kamu merasa kurang banget ya energi kamu. Iya Kak, aku tuh jadi ngerasa nggak dianggap gitu loh sama mereka. Kamu jangan merasa kayak gitu dong. Kamu tuh cuma ada dalam situasi yang kurang mendukung aja. Jadi aku mau jelasin sedikit nih tentang perempuan toksik. Nah itu ada tandanya yang kamu tuh ada bercanda berlebihan. Kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Terus kamu tuh ngerasa takut buat jujur ke mereka. Tapi kamu tuh juga ngerasa kalau kamu tuh harus selalu memperhatikan mereka. Iya sih Kak, banyak yang cocok. Nih, aku mau tanya nih, kalau kamu diri kamu dari luar, dari orang ketiga nih. Nah, menurut apa yang kamu rasain waktu diri kamu itu? Kalau dari luar ya Kak, kayaknya enggak. Aku tuh kalau lihat orang lain dilakuin kayak aku pasti ngerasa kok itu tuh gak sehat. Nah, dari jawaban kamu itu kamu tahu, kamu udah bisa ngerasain apa yang kamu rasain, tapi kamu tuh cuma belum ada ruang untuk ngerasain itu. Mungkin ya Kak, karena selama ini aku tuh takut ngaku kalau aku tuh sakit. Jadi tuh salah satu hambatannya tuh biasanya tuh takut kehilangan temen gitu kan. Apalagi kalau misalnya temen itu udah sama kamu dari lama kayak gitu kan, itu kayak aduh aku takut gak bisa sama dia kayak gitu. Iya sih Kak, karena udah lama bareng
itu yang bikin aku bertahan, karena aku tuh takut sendirian. Jadi kamu takut kan kayak kehilangan temen kayak gitu. Nah tapi tuh aku paham kok perasaan kamu, tapi kamu tuh harus utamain kenyamanan kamu sendiri, jangan utamain kenyamanan orang lain. Kalau emang kamu gak nyaman di situasi itu, ya udah kamu jangan di situasi itu. Kalau bisa kamu harus menghindari. Jadi aku ada nih beberapa langkah yang bisa kamu lakuin. Saran dari aku ya, kamu bisa nih nyampein kalau kamu tuh gak nyaman sama mereka, kamu nyampein aku tuh gak nyaman loh sama situasi ini, kalian kalian tuh buat aku gak nyaman. Nah terus kamu juga bisa jaga batasan sama mereka, batasin lah apa pertemanan kamu. Yang ketiga tuh kamu bisa jaga jarak perlahan, tapi ya kamu masih temenan, tapi kamu coba jaga jarak, kasih space buat diri kamu sendiri. Kayaknya aku bisa coba sih kak, tapi aku masih takut. Takut itu wajar loh, tapi kamu tuh harus ingat kok kamu tuh gak sendirian. Dengan cara kamu kasih batasan ke mereka, kamu bisa tahu mereka tuh bener-bener temen yang baik buat kamu atau enggak. Kalau mereka marah sama aku gimana kak? Itu berarti mereka bukan teman yang baik, mereka nggak hargain kamu jaga diri, kamu masih batasan buat diri kamu sendiri. Nah ini kamu tuh sering loh mikirin perasaan mereka tanpa mikirin perasaan kamu sendiri. Kamu juga pasti jarang kan nanya ke diri kamu sendiri, apa ini baik buat aku, apa aku tuh merasa dihargai kayak gitu. Kalau misalnya jawaban kamu tidak, kamu punya banyak peluang untuk kamu berubah. Kayaknya aku emang sering lupa kak buat mikirin diri aku sendiri. Hal itu emang banyak dialami sama orang, dan kamu tuh sekarang harus mulai coba untuk melatih itu semua ke diri kamu sendiri, lebih menghargai diri sendiri. Kamu udah ngelakuin sesuatu yang besar loh hari ini, kamu udah berani cerita sama aku, kamu udah berani ngungkapin semua perasaan kamu. Makasih banyak ya kak, aku jadi ngerasa lebih tenang sekarang, dan aku lebih paham apa yang harus aku lakuin ke depannya. Iya, aku selalu mengapresiasi kamu kok. Ingat ya, kamu tuh pantas loh dihargai, kamu pantas diperlakukan dengan baik. Jadi kamu tuh harus bisa, dan kamu juga harus bisa menghargai diri kamu sendiri dulu. Jangan mikirin perasaan orang lain sebelum kamu mikirin perasaan kamu. Iya kak, makasih ya kak udah mau dengerin. Iya, sama-sama. Kamu kalau mau cerita lagi nggak apa-apa loh sama aku di sini.